kami terus berjalan dalam roh dan kebenaran-Mu yang akan memerdekakan setiap kami. Sebab di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Tembus setiap kami supaya kami berjalan bersama dengan firman, hingga kami ada di dalam hidup yang supernatural yang Kau rindukan. Karena ketika kami memiliki Tuhan yang besar, besarlah Engkau Tuhan dalam hidup kami, sehingga tidak ada satupun yang membuat kami berjalan dalam ketakutan dan kegentaran. Thank you Lord. In the name of Jesus, all glory to you. Dalam nama Yesus kami berdoa, semua kita yang percaya sorakan 3 kali amin. Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat. Saya sedang berpikir, saya sedang berada di dalam 5.000 jemaat. I don't care berapa orangkah, yang saya tahu Tuhan kita itu luar biasa. Amin. Kalau enggak Tuhan itu luar biasa, ngapain kita di sini? Lebih baik kita pulang. Karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Olehnya kita ada di sini dan kita tahu Dia Tuhan, Tuhan yang menyertai setiap kita. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita dan ajaib Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan satu serial khotbah yang sangat baik yang akan menuntun kita dalam khotbah-khotbah penggembalaan supaya kita bertumbuh, berakar dan berbuah lebat di dalam Dia. Minggu yang lalu kita belajar tentang yaitu Tuhan kita hidup dengan beberapa paparan, yaitu Dia berdaulat, Dia berhikmat, dan Dia baik. Dan tema besarnya adalah tentang Tuhan kita. Kita belajar mengenai doktrin Allah, mengenai atribut Allah, dan mengenai karakter Allah. Dan kita mempelajari itu karena kita tahu ketika teologi kita, pengajaran kita bersumber berpusat kepada Allah, maka kita akan melihat dimensi yang indah luar biasa di dalam kita mengikut Tuhan yang ajaib itu. Haleluya. Dan kemudian hari ini Bapak Ibu, kita akan mempelajari satu tema yang mungkin asing di telinga kita, tetapi itu adalah satu kalimat yang tidak bisa dicari kalimat duanya, yaitu Tuhan yang transenden dan Tuhan yang imanen. Apa artinya? Kok begitu keren kalimat ini? Artinya adalah Dia Allah yang besar namun juga hadir di hati kita yang kecil. Dia Allah yang kudus namun juga mau duduk dengan perempuan Samaria. Dia Allah yang mulia namun juga mau menolong Bartimeus yang buta dan miskin. Itulah kalimat Allah kita, Tuhan kita, Tuhan yang imanen dan Tuhan yang transenden. Dia begitu luar biasa. Dia Allah yang sangat besar, yang ilmu apapun tidak dapat sanggup mendescribe, mendefinisikan siapa Dia. Tapi yang ajaib adalah Dia mampu hadir di hati yang kecil ini, sehingga ketika aku berdoa, Dia mau memperdengarkan telinganya. Dan itu Tuhan yang luar biasa. Dia Allah yang begitu kudus, suci, sehingga tidak ada manusia pun yang layak berkenan untuk dapat menghampirinya, melainkan Dia harus turun di dalam Allah Tritunggal dalam rupa Yesus. Tapi Yesus yang hadir itu mau duduk dengan perempuan Samaria yang latar belakangnya jelek, yang dia datang di siang hari dan dia duduk bicara-bicara, istilah Melayu dulu, kongko-kongko, ngomong-ngomong, bahkan akhirnya tersingkap kehidupannya. Bukan saja dia diselamatkan, kampung Samaria di mana dia tinggal pun menerima keselamatan yang datang dari Yesus. Haleluya. Yang ketiga, Dia Allah yang begitu mulia. Dia mulia dan lebih mulia daripada bangsawan-bangsawan. Dia lebih mulia daripada raja-raja yang ada di muka bumi ini. Dia lebih mulia daripada sultan-sultan yang ada itu. Tetapi yang aneh dan luar biasa, dan itu fakta kebenaran, Dia mau datang menghampiri Bartimeus yang menjerit, Yesus anak Daud, belas kasihan akan aku. Yesus tahu dia orang buta. Yesus tahu dia ada masa depan sungguh suram, apalagi dijumpai dalam keadaan miskin pengemis. Tapi Tuhan mau hendak mendekati dia dan berkata, apa yang kau mau aku perbuat padamu? Bartimeus berkata, Guru, aku buta, aku mau melihat.
Tuhan berkata, jadi padamu menurut imanmu, yang miskin, hina, jina tidak dipandang orang itu, tiba-tiba dapat melihat. Dan itu satu pengalaman yang luar biasa. Dia Allah yang transenden, tapi dia juga Allah yang imanen. Dia hadir di tengah-tengah kita. Bahkan dia hadir di kebaktian Cirehan. Sebab Alkitab berkata, 2-3 orang bersepakat memanggil namaku, aku ada di antara mereka. Kalau Tuhan hadir di sini, virus pun larilah. Haleluya. Kalau Tuhan hadir di sini, bakteri larilah. Kalau Tuhan hadir di sini, ketakutan larilah. Kalau Tuhan hadir di sini, kecemasan, kekhawatiran larilah. Kalau Tuhan hadir di sini, kelemahanku diganti dengan kekuatan yang baru. Sehingga aku dapat berkata, aku cakap dapat menghadapi segala perkara dalam hidup. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Alright, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kekristenan berada di dalam fakta ini. Fakta apakah itu? Dari website yang resmi, yang tentu yang besar. Saya tidak mau mengambil info-info yang hanya sebatas YouTube semata tanpa jelas dari mana sumbernya. Berita dari Sunrise Film TV berkata sold out tentang apa nih? Apa nih? Apa nih? Kok repot amat gayung ada yang guling-guling. Tapi saya pikir-pikir itu cuma sehari 2 hari. Ternyata berhari-hari. Kemarin pun pergi. Habis juga. Saya pikir itu cuma sehari. Oke lah, saya ngerti. Panik, takut, iya. Ya hari kedua sama. Hari ketiga iya. Mungkin itu minggu yang lalu. Pikir minggu ini gak ada. Apa sudah ada dan normal. Ternyata sama dengan gak ada sama sekali, kosong. Mau cari itu, mau cuci tangan itu belum? Apa? Bulldozer? Sanitizer itu pun tidak ada. Orang berkata, tanya ke counter-counternya. Kita pun malu bertanya, banyak orang bukan? Excuse me, ada itu bulldozer? What you say? Sir. Gak ada katanya. Wah, luar biasa. Inilah keadaan kita berada di dalam iman yang seperti ini. Ada istilah lagi namanya pandemi, endemi, epidemik. Apa ini? Pakai mic. Bagus datang Cire, ada mic-nya. Kita nggak ngerti. Bicara pandemi artinya adalah bahwa masalah ini bukan hanya masalah kita, tapi masalah dunia. Ditetapkan oleh WHO tanggal 12 Maret 2020 bahwa ini adalah pandemik. Artinya seperti penyakit SARS, flu babi, seluruh dunia di waktu yang bersamaan sedang menderita dalam keadaan penyakit ini. Berarti Bapak Ibu, bukan hanya kita, seluruh dunia. Jangan engkau duduk termurung dan berkata, malangnya nasibku, sialnya malang, sialnya takdirku. Dengar baik, seluruh dunia sedang ada dalam keadaan ini. Bahkan saya dapat berita dari teman-teman alumni atau seminari Bethel berkata, JPCC gerejanya tutup. Kemudian gereja yang besar juga di Indonesia, pendetanya adalah orang keren itu, namanya adalah GBI Gilgal, juga tutup. Mereka berkata kebaktian online. Keren kan online? Bukan hanya ojek online, tapi kebaktian juga online. Itu keadaan yang ada. Kita masih kebaktian hari ini. Itu puji Tuhan banget. Tepuk tangan dulu yang luar biasa. Apalagi kebaktian ditambah dengan ulang tahun. Tahulah konsumsinya seperti apa. Dan yang amat sangat tragis adalah jumlah itu bukan berkurang. Dan amat sangat perih bagi kita kelompok yang ada di Sydney ini. Menteri luar negeri kita pun kena. Kita berpikir barisan terakhir adalah pemimpin. Mereka adalah orang-orang bukan hanya VIP, VVIP. Tapi ternyata bisa kena. Dan bukan saja mereka. Ada selebriti termasuk Tom Hanks yang sedang akan membuat film. Namanya adalah Elvis Presley. Dan dia akan menjadi bapaknya. Kok Pak Greg tahu? Tahu dong, baca. Dan ketika baca, rupanya
dia pun kena, sedang ada di Queensland dan rumah sakit di sana. Baru ditelepon dari minta dijemput dia. Inilah keadaan kita. Ketakutan yang begitu luar biasa. Ketakutan yang ada di mana-mana. Tetapi apakah virus yang lebih berbahaya dari selain corona? Corona sudah bahaya, sudah menakutkan, kegentaran di mana-mana sekarang. Ada virus rupanya yang lebih menakutkan. Namanya adalah virus service. Virus apa lagi? Hoax. Di mana-mana orang menyebarkan berita hoax. Di mana-mana berita ini tentang kepalsuan, hanya dengan segala segampangnya memposting sesuatu dan akhirnya takut semua orang. Virus apa lagi Pak Pendeta? Virus kekhawatiran. Orang khawatir sampai kita suami pun bingung, dipaksa terus beli beras. Sono lo beli beras. Kita lagi narik urusan tisu di telepon. Sono tisu. Lagi narik mak. No, tinggalin itu tisu. Di sono. Yang ketawa pasti ada pengalaman. Kau usah lihat kiri kanan sendiri. Sono Pak, gua kan lagi kerja. Sono Pak, tisu. Akhirnya saya bersama dengan Pak Billy pakai ilmu namanya Spider-Man. Pak Billy di mana? Kita masuk. Karena dua istri kami satu company-nya, perusahaannya satu. Saya kalau kasih tahu Anda, takut Anda masuk ke saya. Lebih baik saya nggak kasih tahu ya ini perusahaan besar. Mereka berkata, ayo Pak, tisu. Kami dua masuk. Bawa troli keluar, tisunya tebal. Semua orang heran lihat kami. Dari mana tisunya? Kok yang kamu dapat 24, yang saya dapat cuma 8? From where? Dari mana? Saya bilang di belakang. Saya bilang langsung dia tukar antrian, dia pindah cari ke belakang. Dan kemudian saya tos dengan Pak Biri, dia pulang bawa tisunya, saya pulang bawa tisunya. Tapi saya nggak tega Pak, saya kurung tisunya. Saya masukkan ke mobil, dan itulah pengalaman kita sekarang. Virus kekhawatiran. Virus apa lagi Pak Pendeta lebih bahaya dari corona? Jawabnya adalah virus krisis. Bukankah Alkitab berkata jangan khawatir untuk apa yang kau hendak makan, apa yang hendak kau minum, jangan pula khawatir apa yang akan ada pada tubuhmu yang hendak kau pakai, termasuk di dalamnya tisu yang hendak kamu pakai. Alkitab menuntut kita berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang akan memelihara kamu. Rupanya ada yang lebih berbahaya dari corona. Jawabnya adalah krisis iman. Masihkah kita percaya Tuhan itu ada? Masihkah kita percaya Tuhan itu sanggup? Masihkah kita yakin bahwa Dia lebih besar dari penyakit apapun yang ada di dunia ini? Krisis ini yang sedang ada. Orang akhirnya mementingkan diri sendiri. Orang akhirnya menjadi gelisah, cemas. Yang seharusnya tidak mati oleh corona, mati oleh karena virus ketakutan dan krisis iman. Seharusnya tidak mati, tapi udah cemas, mati di kiri, mati di kanan, dengan ini, dengan itu. Terakhir, mati sendiri, bukan karena corona. Ketakutan sedang ada di mana-mana Bapak Ibu. Ketakutan inilah yang dialami oleh bangsa Israel. Ketika mereka tahu ada orang-orang Midian, ada orang-orang Amalek yang sedang mau menyerbu mereka. Bagaimana tidak takut? 7 tahun
mereka dijajah, dibelenggu, bahkan apa yang terjadi, sampai kapan itu pertanyaan mereka. Bahkan ditemukan fakta lagi, apapun yang ditanam, apapun yang dihasilkan, pertaniankah, peternakankah, selalu dijarah oleh bangsa Midian, selalu diambil oleh pihak musuh. Mereka sangat takut, lalu mereka berkata, hidup ini terjajah sampai kapan? Dan ditemui fakta selama 7 tahun itu, kesimpulannya hidup mereka bukan lebih baik, tapi justru melarat. Melarat dan melarat, lalu mereka berkata, Tuhan ada di mana? Kok kita sekarang melarat? Ya, kita tahu memang Dia bawa kami daripada Mesir, diseberangkan kami dengan tangan yang kuasa. Tapi sekarang kami ada di tempat orang Midian. Orang Midian menjajah kami 7 tahun. Orang Midian menjarah kami 7 tahun. Orang Midian membuat kami melarat 7 tahun. Tuhan, Engkau ada di mana? Yang dulu membelah laut, yang dulu memberikan hati yang awan tiang api, yang dulu menyertai, Engkau ada di mana? Ketakutan itu begitu luar biasa. Apa kemudian yang terjadi Bapak Ibu? Oh, luar biasa. Ayat berikut berkata, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ternyata ada satu pengharapan. Ada satu yang kusebut dengan kesadaran. Ada satu yang kusebut dengan penyesalan. Ada satu yang kusebut dengan pertobatan. Ada satu yang kusebut dengan pengakuan. Mereka mulai sadar bahwa yang membuat kami terjajah, yang membuat kami menjadi melarat, bukan karena Tuhan, bukan karena Dia, tetapi karena kami hidup melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka menyembah Allah orang Amori. Mereka menyembah bukan kepada Tuhan yang hidup. Mereka meninggalkan tempat kudus Tuhan. Mereka mencari berhala dunia. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Hebat, luar biasa Tuhan itu. Sekalipun mungkin 7 tahun itu mereka meninggalkan Tuhan, terjadi akhirnya Tuhan berfirman kepada orang Israel. Tuhan kembali memperdengarkan suaranya melalui nabinya. Dan dia berkata, Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Sedang berbicara tentang apa? Tentang satu karakter Allah yang hebat, yaitu Tuhan yang Maha Pemurah. Tuhan yang tidak mendendam, Tuhan yang tidak membenci, Tuhan yang tidak menyimpan kesalahan, Tuhan yang tidak akhirnya menghukum mereka sampai selama-lamanya. Tetapi justru kembali Tuhan mau dengar apa yang menjadi seruan mereka. Benarlah kata ayat Mazmur ini? Baca bersama 1, 2, 3. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Inilah Allah yang kau kenal dan kau sembah itu. Dia nggak selamanya mendendam, baliklah. Dia nggak selamanya menuntut, pulanglah. Karena Dia adalah panjang sabar, penyayang, dan peduli akan hidupmu. Itu yang saya sebut dengan Dia Tuhan Maha Murah Hati, Maha Pemurah. Hebat sekali ayat firman ini. Yuk baca bersama-sama 1, 2, 3. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita. Keren sekali Tuhan itu. Gak ada Tuhan yang seperti Dia. Keren sekali. Dia tidak membalas setimpal dosa kita. Bapak Ibu bisa bayangkan tiba-tiba kita salah dipukul terus. Berapa kali kita dipukul? Karena hampir semua jalan hidup kita melakukan kesalahan dan kesalahan. Dan Dia berkata tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita.
Itulah Tuhan yang kau kenal dan saya kenal. Tuhan yang begitu murah hati. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat dia. Sejauh timur dari barat, dia membuang pelanggaran kita. Hebat sekali. Keren Tuhan. Keren sekali. Lalu muncul pertanyaannya, kalau gitu Pak, apakah aku hidup dalam dosa terus supaya semakin nampak kemurahan hati? Itu namanya adalah bego. Sebab saya perlu beritahu kepada Bapak Ibu, tidak semua masalah karena dosa. Saya yakin itu. Tidak semua kematian karena dosa. Tidak semua penyakit karena dosa. Tapi saya harus buka fakta. Ada kematian karena dosa. Mati karena memang hidup berdosa dan tidak mau bertobat. Kok bisa begitu Pak? Kemurahan hati Tuhan itu bukan untuk dipermain-mainkan. Kasih karunia itu bukan untuk diinjak-injak. Pengorbanan Yesus benar gratis, tetapi bukan menjadi murahan. Karena yang membayarnya adalah Yesus mati di atas kayu salib. Nyawa Yesus bukan murahan, dan dia menggantikan kita. Justru adalah ada pengucapan syukur. Betapa hebatnya dia gantikan aku di kayu salib itu. Dengar, tidak semua kematian karena dosa, tapi ada kematian karena dosa. Ada 3. Ada berapa? Beritahu dengan saudara. Ada 3. Yang pertama, baca bersama 1, 2, 3. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari tewas 23.000 orang. Jadi kali kata orang beda. Percabulan itu kita pikir biasa, tapi ingat catatan Alkitab. Orang yang melakukan percabulan mati, dan bukan sedikit, 23.000 orang. Yang kedua, baca bersama. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di panggung. Bayangkan Bapak Ibu, mati di panggung tulang. Yang ketiga, baca bersama 1, 2, 3. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ngeri. Tuhan itu murah hati, tapi bukan untuk dimain-mainkan, kawan. Paulus berkata semua ini jadi peringatan contoh. Oh Pak Pendeta, saya ini hari-hari berzina, hari-hari bercabul, gak mati-mati, masih hidup, narik Uber lagi. Pak Tony selamat, dia bilang, gua narik bus bukan narik Uber. Saya tahu senyum Pak. Cantik kali Bapak hari ini. Rambutnya kayak udah luar biasa, keren, kental, mantap, luar biasa. Ya kan? Udah berapa kali saya bercabul Pak, pikiran saya penuh cabul Pak, cabul aja. Ilmu saya cuma ilmu selangkangan. Nggak tahu dapat dari mana itu kalimat. Asal ngomong selalu area selangkang. Asal ngomong selalu cabul. Saya nggak mati-mati Pak, saya masih hidup, narik Uber, spesifik lagi, Uber Eats. Apa saya tulis plat nomornya berapa? Ayo bro, keren kali ya, kayak dari Tom. Gak mati-mati Pak. Adam dan Hawa pun dibilang Tuhan mati. Mati gak Adamnya? Apanya yang mati?
Tuhan bilang kalau engkau makan, engkau akan mati. Dan memang pasti mati. Tapi kok nggak mati? Apanya yang mati? Relasi dengan Tuhan mati. Apanya yang mati? Hubungannya dengan Tuhan. Apanya yang mati? Doa dengan Tuhan. Apanya yang mati? Berarti kematian itu bukan langsung bukan gitu. Contohnya nih yang bersunut-sunut ini apa? Mati keindahan rasa. Bahasa Jawanya enak, roso. Gak bisa lihat yang indah. Sebab apa? Udah mati. Mulutnya penuh dengan apa? Sungut-sungut. Gak pernah lihat suami yang ganteng. Asik aja di grup. Jelek loh, udah tua, buncit lagi. Ngomongin yang jelek-jelek sama suaminya. Akhirnya apa? Mati rosok. Itu bahasa Jawa itu enak. Saya suka itu. Kayak minum itu. Mati rosok. Kalau kita ngedumel, marahin, apalagi anak selalu dikutuk, gak pernah lihat yang baik dalam hidup anak itu. Sehingga akhirnya apa? Mati rosok. Sama juga di kerjaan, ngeluh. Akhirnya apa? Ngedumel. Yang jadi akhirnya mati rosok. Datang ke tempat kerja, biasa aja, udah mati rosok. Bahayanya bersunut. Gak pernah bisa lihat hidup yang indah. Karena apa? Musuh marah ini. Mobil pun begitu. Kalau diomelin mobil itu terus, akhir-akhirnya masuk bengkel tiap hari. Betul. Domelin aja mobilnya. Dasar mobil jelek. Toyota. Toyota. Kenapa nggak Honda ya? Dasar mobil jelek. Mobil memang ini bikin bankrupt aja. Utang gua gara-gara lo. Gua susah nih. Pasti akan masuk bengkel tiap hari. Karena kau gak akan bisa lihat yang indah lagi di mobil itu. Alias mati rosok. Betul Bapak Ibu. Coba kutukin gereja ini. Dasar gerejanya jelek. Gerejanya kursinya pun duduk gak bisa selonjoran. Tulang gua sakit. Coba ngomongin aja. Parkirnya susah. Yang parkir di sini Honda, sana Toyota. Gua di mana? Pak Pendeta ini nyinggung lagi. Tapi kan nomor platnya nggak tahu saya. Narik Uber nggak tahu saya. Tapi itu akhirnya apa? Mati rosok. Coba lihat hal yang baik. Kalau kita lihat hal yang baik, baik di gereja, di pasangan kita, di anak kita, di kerjaan kita, menghidupkan semua suasana. Amin. Menghidupkan semua suasana. Nilai-nilai kreatif mulai keluar. Nilai-nilai kreatif mulai keluar. Oh, apa yang saya mau buat? Oh, apa yang saya akan buat? Oh, apa saya buat? Kita tidak lagi sibuk karena salaman gak bisa. Oh, ngapain gua ke gereja? Memang gereja itu biasa, membeda-bedakan. Baru gua batuk sekali, langsung jangan-jangan corona. Padahal gua batuk kan memang karena di sini lagi gatal. Nyanyi tadi lagunya ketinggian. Langsung cuci tangan dulu. Jangan 1 kali, 7 kali. Apa dikembang aja. Kalau kita nggak bisa lihat hal yang indah, nilai kreativitas tidak. Apalagi kalau ada suami yang selalu membanding-bandingkan istrinya dengan istri orang lain. Kau tidak akan pernah bisa melihat yang indah dari istri. Serius saya ngomong ini. Serius. Apalagi kau banding-bandingkan suamimu dengan Tom Hanks. Kau bandingkan dengan Brad Pitt. Kau bandingkan dengan yang lain. Kau tidak akan pernah ada rasa yang indah dengan suami. Makanya harus belajar bersyukur. Amin. Tidak ada pilihan. Bersyukur. Sekalipun mungkin keadaan sangat menakutkan, menggetarkan, Tuhan, aku bersyukur aku masih hidup. Ini kan kita mau masuk musim dingin, mulai demam-demam nih.
Benar nggak? Mulai suhu tubuh mulai tidak normal nih. Iya. Orang bisa bilang vitamin, tapi setiap kali masuk musim dingin, saya ini selalu agak mau demam. Tapi saya bilang, Tuhan, saya masih hidup, saya masih bertahan. Besok mau khotbah Tuhan, mau khotbah, Tuhan kuatkan. Makanya tadi doanya panjang kan? Peperangan. Doanya panjang kan? Belum pernah sejarah itu. Sepanjang itu. Makanya kalau pendeta itu selalu ada ide apa yang mau dibuat. Puji-pujiannya cuma sebentar, profetiknya langsung 2 jam. Gitu, jadi langsung manfaat. Artinya apa? Saya bersyukur Tuhan saya masih hidup. Saya bersyukur Tuhan saya masih bisa kerja. Memang gak ada yang disebut dengan ilmu kekebalan lain selain pengucapan syukur. Amin. Siapa yang menyangka bisa menteri dalam negeri kita bisa sakit itu? Bukan saja kita pikir itu di Australia, di Indonesia menteri perhubungan. Mereka kan ada barisan ring 1, ring 2, ring 3. Kalau kena virus pun mati pasti ring 1, ring 2 dulu. Tapi kok bisa langsung ke menterinya? Langsung ke menterinya. Saya lihat update semalam. Buset. Menteri pun sudah kena. Padahal kita baru menteri catur. Gak ada apa-apanya. Gak ada kekebalan lain. Belajar bersyukur. Belajar jangan ngeluh. Belajar jangan bersungut. Belajar bersyukur. Tough. Tuhan terima kasih saya masih hidup. Tuhan saya bersyukur ada di Australia. Tuhan saya bersyukur. Saya pernah katakan hal yang baik dengan keluarga saya. Sekalipun orang tua yang banyak mati karena virus corona, tapi saya tahu kami aman dalam perlindungan Tuhan. Jika pun saya ambil Mazmur 91, bukan karena ikut tren, tetapi saya menghidupinya karena saya tahu kami aman dalam perlindungan Tuhan. Penyakit sampar, panah api si jahat tidak akan menembus, karena aku tahu Tuhan melindungi, Tuhan menjaga. Itu akan ada, dan tahu Bapak Ibu, adrenalin, daya tahan hidup kita itu akan menjadi jauh lebih kuat daripada kita mengeluh dan bersungut. Beri tepuk tangan dulu ya. Shalom. Ulang lagi ya. Ya. Yang ketiga, yang kedua adalah kematian apa? Mencobai Tuhan. Mati apa kira-kira orang mencobai Tuhan? Ada ide? Disentil. Orang mencobai Tuhan itu kan memaksa Tuhan melakukan yang bukan kehendaknya. Mati apa kira-kira? Kematian pembenaran. Kita nggak kenal Tuhan itu akhirnya. Karena apa? Kita paksa Tuhan turun dari standarnya. Itulah mencobai Tuhan. Tuhan berkati judiku ini, supaya judiku ini bisa jadi uang persembahan dan perpuluhan. Kira-kira masuk akal gak? Apalagi orang Medan itu paling gila ya. Kok bisa bilang orang Medan sendiri? Ini orang Medan nih, sama orang Manado itu paling gila ya. Bisa main joker tarot, tapi lagu rohani. Aku berserah, aku berserah. Kiu, pas. Ada Yesus. Itu paling gila itu. Orang Medan, orang Manado, rohani sekali. Waktu main judi pun nyanyi lagu rohani. Kalau nggak nyanyi, pakai siu. Oh Tuhan jamah senang hidupku. Dia bersiul lagu rohani. Sampai sekarang masih nggak tahu orang Ambon. Hampir sama lah itu. Bisa lagu rohani. Gila kan? Gila kan? Kalau lagu rohani kan di gereja, ngapain main judi? Itu yang saya bilang Bapak Ibu, mencobai Tuhan. Mati pembenaran. Akhirnya ditanya, siapa Tuhan itu? Nggak tahu. Karena apa? Tuhan hanya sebatas pikirannya. Bukan Tuhan adalah Tuhan.
Tapi Tuhan adalah hanya sebatas pikiran. Makanya Bapak Ibu, tempatlah Tuhan di porsinya, di posisinya. Tuhan ampuni kami mencoba ya Allah. Yang dimana Tuhan gak bisa melanggar firman-Nya. Bisa gak Tuhan memberkati orang yang bercerai? Bisa gak Tuhan perceraianku ini akan menjadi berkat buat aku? Itu pun mencoba Tuhan. Kok bisa bilang begitu Pak Greg? Jawabnya sederhana. Apa yang Tuhan persatukan, tidak ada satu pun bentuk manusia dapat memisahkan. Allah membenci. Allah membenci. Yang kau benci itu, yang Tuhan benci itu, tidak akan mungkin Tuhan berkati. Tapi saya udah gak tahan lagi. Bukan berarti tidak ada jalan keluar. Prinsip saya dengan Ibu Yuli sederhana saja. Kalau Ibu Yuli tidak berubah, saya yang berubah. Bagaimana saya mau paksa dia berubah? Aku sendiri susah berubah. Kalau istriku gak berubah, aku yang berubah. Cara pelayanannya, cara komitmennya, cara entertain dia, cara tolong dia. Dan ketika aku berubah, saya yakin Tuhan sumber perubahan itu akan memberikan berkatnya. Sehingga di Nabi firman, Tuhan benci percaya yang dua bisa menjadi satu. Dan di mana ada kesatuan, itu gambar Trinity yang tiga menjadi satu. Dan yang satu menjadi tiga pribadi. Dan yang tiga itu menjadi satu. Sedang bicara tentang Tuhan suka unity. Itu pasti akan berkat. Amin. Yang ketiga, orang kematian percabulan, namanya adalah kematian apa? Komitmen. Kalau orang sudah berzina, komitmennya sudah perlu diragukan. Maafkan saya, kami harus buka cerita mengenai kasus di Surabaya. Memang tragis. Dan untuk jemaat yang ada di Cireh dan di Narwastu, saya sudah bicara ini. Mari kita hormati hukum dan kita hormati hamba Tuhan. Oh enggak boleh Pak. Kalau kita maafkan dia, ada berapa lagi monster seperti dia? Saya ngerti. Tetapi adalah hamba Tuhan, adalah orang yang diurapi. Yang begitu diurapi Tuhan, bisa mungkin Bapak Ibu ngomong. Tapi enggak ada berkat bagi orang yang mau menghakimi. Dan Tuhan tidak meletakkan penghakiman di tangan kita. Amin. Amin. Biar urusan hukum kita hormati hukum. Dan yang kedua, kita tidak jadi lebih kaya menghakimi dia. Dan tidak kita menjadi lebih beruntung mendiskreditkan dia. Saya tahu dia siapa. Gerejanya sangat besar. Gerejanya kuat, solid. I know him. I know. Istrinya siapa? Nah, itu bukan biasa-biasa. Itu bukan biasa-biasa. Tapi sekali lagi saya katakan, orang yang sudah jatuh demikian tidak ada hak bagi kita untuk menghakimi. Oh, kalau ada di Facebook seperti apa? Kalau ada di WhatsApp, apalagi videonya, kan di video itu ada banyak bu. Sekarang yang like berapa? Yang like sedikit, yang dislike banyak. Jangan kita ada tulis komen apapun di situ. Biarkanlah waktu yang ada. Urusan penghakiman urusan Tuhan. Amin. Amin. Tapi cukup tega banget. Semalam pun ada pertanyaan di dalam komsel kami. Pak Pendeta, hampir saya nggak mau ke gereja gara-gara kasus itu. Goblok amat. Semalam ada pertanyaan itu. Tapi kan saya nggak bisa bilang goblok amat Bapak. Saya nggak bisa bilang goblok amat. Nanti saya disalibkan. Apalagi jemaat sendiri. Bego-begoan gue loh. Direkam lagi. Masuk. Mahal ini sekarang. Betul. Tetapi itu pertanyaan bagi iman tertentu bisa jadi muncul. Gara-gara lihat figur tertentu, pendeta yang adalah wakil Tuhan, orang suci, panutan, teladan, apalagi khotbahnya di YouTube luar biasa. Pak Greg sendiri jarang di YouTube dan hampir tidak ada. Karena cita-citaku adalah menjadi insinyur bukan jadi YouTuber.
yang terjadi Bapak Ibu? Itu pertanyaan. Pak Greg, saya mau tanya, hampir sebenarnya saya nggak mau ke gereja lagi. Kok ada pendeta dari umur sekian anak itu dikerjain sama pendetanya? Itu pendeta apa? Saya bilang, maafkan saya Pak, atas nama uniform, seragam pendeta. Tapi yang jelas, jangan pernah hakimi seorang pendeta. Kalau penghakiman kita mungkin membawa dia ke penjara, tapi hak jauh lebih besar adalah di atas. Biar Tuhan yang berurusan. Daripada menghakimi lebih baik saya mendoa. Apalagi sekarang Bapak Ibu, jemaatnya pucat kacir. Semua sekarang pemberitaan itu bukan hanya di media rohani, sudah masuk di media nasional. Dengar-dengar sudah masuk di TV, diceritakan tentang itu. Mari kita jemaat yang ada di sini lebih dewasa. Benar, di mana ada percabulan, menghancurkan komitmen, kematian atas komitmen, sehingga akhirnya orang udah gak trust. Bayangkan kalau pernah mungkin suami kita, pasangan kita, istri kita pernah jatuh di dalam dosa ini. Bukankah jadi mati rasa yang saya bilang tadi, mati komitmen? Bohong lu. Ngomong doang. Makan tuh janji. Lo bilang cinta-cinta, di belakang bermain kali 3. Bayangkan orang itu yang terjadi. Ada kematian karena dosa. Dan tidak semua penyakit karena dosa. Tapi Alkitab pernah mencatat ada kematian karena dosa. Beritahu dengan sebelah, hati-hati. Yang kedua, baca bersama ketika 1, 2, 3. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel. Ini saya katakan begini, Tuhan menjawab doa itu. Tuhan peduli. Kalau tadi Tuhan maha murah, tapi sekarang Tuhan itu peduli. Dia akhirnya menjawab doa itu. Yang pertama, dia mendengar. Saya yakin keadaan apapun bisa diselesaikan dengan 2 Tawarik 7 ayat 14. Baca bersama 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta saya yakin bukan hanya doa untuk tragedi bushfire yang harus dibuat, termasuk juga doa di krisis akibat virus corona ini. Kita harus banyak berdoa. Amin. Kalau perlu ada doa nasional. Mungkin urusan bisnis lain ditutup. Saya berdoa Tuhan jangan sampai gereja ditutup. Sebab justru di gereja lah yang harus ada proyek-proyek doa. Seperti doa profetik tadi, seperti doa deklarasi tadi, untuk kita perkatakan hal-hal yang baik, kemenangan, perkara dahsyat terjadi di negeri kita ini. Amin. Dan saya yakin tidak ada jalan buntu. Sekalipun orang berkata tidak ada vaksin, tidak ada obat yang menyembuhkan, obatnya adalah diri orang tersebut. Tapi saya yakin tidak ada satu virus pun yang menjadi terlalu hebat sehingga Tuhan tidak dapat menyembuhkan dan Tuhan tidak dapat untuk menyelamatkan setiap kita. Kita yakin Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Katakan amin. Katakan amin. Kita harus merendahkan diri. Kita harus berdoa. Kita harus mencari wajah Tuhan, meninggalkan jalan yang jahat. Janji ini pasti akan digenapi. Aku akan memulihkan negeri mereka. Saya percaya Australia dicintai Tuhan. Amin. Sydney dikasihi Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Anda setuju kita beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Yang kedua, Tuhan menjawab doa. Dikirimnya bukan saja seorang nabi yang berbicara kepada mereka. Berbicara mengenai apa?
supaya mengingatkan pribadi mereka. Mengingatkan apa? Mengingatkan pertolongannya. Mengingatkan apa? Mengingatkan kesalahan umat. Nabi itu berbicara dengan tegas. Tuhan yang kau kenal itu Tuhan yang pernah membebaskan engkau. Kalau dia dulu pernah membebaskan engkau, maka sekarang pun dia akan sanggup membebaskan engkau dari tangan dia. Dia berbicara tentang pertolongannya. Jika dulu dia bisa menolong engkau, sekarang pun Tuhan yang sama sanggup menolong engkau. Nabi itu berbicara lagi bahwa ini semua terjadi. Ada kesalahan fatal. Kau sudah tidak lagi menyembah Tuhan yang hidup, tapi kamu menyembah dewa orang Amori, menyembah Allah yang mati, Allah patung, Allah batu, sehingga Tuhan cemburu. Dan itulah 7 tahun kamu mengalami penderitaan, hidup melarat, dijajah bangsa Media. Itu artinya adalah kamu berbaliklah kepada Tuhan. Tuhan peduli, dia nggak biarkan. Kepedulian Tuhan di hidup kita, saya yakin Tuhan memberikan sosok seorang ibu yang care dengan kita. Amin. Saya yakin tidak dari sini lahir dari bulu, dari bambu. Ibu itu luar biasa, Bapak Ibu. Luar biasa. Sebelum aku membentuk engkau dari rahim ibu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi dari bangsa-bangsa. Tidak ada di sini lahir yang kebetulan. Tapi Tuhan pakai ibu kita, Tuhan pakai parent kita untuk mendidik kita, dan ada pada hari ini. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ibu itu luar biasa figur. Ada orang-orang Tuhan menjawab doa itu gak langsung dari langit, tapi melalui ibu kita, melalui ayah kita, melalui saudara-saudara kita, mungkin melalui orang tertentu, atau mungkin melalui istri kita, sehingga akhirnya kita ada hari ini selamat dari semua tabiat jahat. Karena ada pribadi yang Tuhan kirimkan. Sehingga Alkitab dengan tegas menasihatkan. Baca bersama yang merah. Anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya, memburukkan dan memalukan. Seburuk apapun hidup kita atau kesalahan orang tua kita, ayah dan ibu adalah wajib untuk dihormati. Jangan usir ibu, ada cara lain. Jangan berkata kau keluar dari sini. Jangan pernah anggap aku anak, separah apapun itu. Karena ayat ini lebih tegas lagi bilang begini. Baca bersama. Siapa mengutuki ayah dan ibunya, penikahnya akan padam pada waktunya. Benar Bapak Ibu. Masa depan kita akan suram. Karena orang tua itu sangat penting. Amin. Tuhan mengirim mereka sebagai jawaban doa buat kita. Walaupun ketika dia pukul kita, dia ngomong kadang kita udah nggak enak, nggak seret. Habis ibu kita bukan milenial lagi, tapi hormati mereka. Ada banyak hal yang tidak setuju dengan ibu saya, tapi untuk melawannya tidak. Saya diam. Kalau saya nggak ngerti, saya lihat waktu akan berlalu. Terakhir telepon lagi, Ma, how are you, Ma? Dia udah lupa apa yang dia ngomong. Pak Greg itu diberkati Tuhan luar biasa. Ada orang-orang yang ada di hidup saya. Pak Edi Leo menyelesaikan S3 tahun 2013. Apa bedanya S3 sama S1? Stripnya 3. Topinya beda. Topinya Calvin dan topinya Martin Luther. S3, 1, 2, 3. Saya pernah ketemu Pak Gilbert lagi gemuk. Ini udah long time ago. Kemudian pernah ketemu siapa nih? Reinhard Bonnke. Orang-orang hebat yang Tuhan kirimkan, pernah minimal foto lah. Bisa akhirnya bukan saja nama Greg Muller, pernah ketemu namanya Reinhard Bonnke. Siapa lagi yang pernah ketemu? Gelap, Pak Yakob Nahuai. Saya pernah baptis orang
di Israel, Sungai Yordan. Pengalaman itu luar biasa. Serius. Tapi tahukah siapa yang menginspirasi dan sangat menginspirasi hidup saya? Yang membuat kalau saya sedang lemah, saya ingat balik dengan beliau. Umur 2 tahun setengah, saya dikirim menjumpainya dalam keadaan kudis dan diasuh sampai selesai SMP. Yang sebenarnya Greg Muller itu udah gak ada, udah mati. Karena seluruh badannya kudis, cuma ujung-ujungnya aja yang gak kudis. Serius, dibersihkan dengan semua obat gak mempan. Terakhir obatnya cuma 3. 1 kapur sirih yang putih, campur minyak sayur, yang ketiga campur asam, pakai bulu ayam, dioleslah kondisi. Dan sebelum oles dimandikan begitu rupa dan menjerit. Umur 2,5 tahun. Dan orang itu adalah nenek saya. Ibu Yuli, saya sempat ketemu di beliau dan membawa Ibu Yuli ketemu di kampung. Darinya saya belajar iman. Yang dia bilang, keturunan kita gak ada yang percaya dukun. Kalau kesakit jangan cari dukun, karena tidak ada pernah kebahagiaan orang yang main dukun. Dan saya buktikan itu sampai sekarang. Yang kedua, saya belajar darinya kerja keras. Pagi-pagi dia sudah bangun. Bahkan rumah kami itu rumah panggung. Di bawahnya ada hurje. Do you know hurje? Babi. Babi orang Batak itu luar biasa. Panggilannya sama, hurje. Tapi hanya hurjenya Ibu Simamora yang datang ketemu. Sama nyanya, sama majikannya. Hurjenya si Hite tidak datang. Karena hurje itu mengenal suara daripada siapa yang memanggilnya. Luar biasa itu. Di kampung kami panggil babi bukan babi itu, takut nanti orang yang datang. Tapi panggil di kampung kami untuk babi namanya adalah hurje. Hurje, jadi kalau anak lahir tolong jangan dikasih nama hurje. Tidak baik. Hurje datang nanti itu. Cuma babinya Ibu Simarmata yang datang. Ibunya hurjenya Nabi Tepuluh nggak datang. Dan itu babi mengenali induknya. Dan kami punya rumah panggung itu selalu dibersihkan sama dia. Bersihnya luar biasa. Dan nenek saya ini hidup di pemerintahan Jepang. Plastik-plastik selalu disimpan. Dia bilang, ingat zaman dulu tidak ada kain. Dan kemudian nenek saya ini anak tiri daripada keluarganya. Sampai dia mati tidak pernah dia pakai emas sekali. Hanya terakhir sebelum dia mati, saya tambah sedikit, saya pernah hadiahkan sebuah kalung buat dia. Dia nangis, dia bilang, kenapa harus baru cucuku yang kasih kalung? Nangis, saya kasih kalung rantai. Dia bilang, belum pernah aku, nggak pernah aku pakai kalung, nggak pernah. Dia nangis, nggak pernah. Saya bilang, ini berkah, pakai. Saya kalungkan, nangis dia. Kalau saya lihat nenek nangis itu tersentuh banget. Kami panggil biasa opung, panjang rambutnya. Dan dia wanita paling tua di kampung yang terakhir meninggal. Saya sayang sekali dengan karena di tangan dia lah Greg Muller ini bisa hidup. Yang ketiga, saya belajar dari ketabahan. Sekalipun anak tiri hidup di pemerintahan Jepang, dia nggak pernah bersuruh. Dia pukul bawah saya, dia bilang, cucu, baiknya Tuhan. Tapi kan nenek diasuh oleh ibu tiri, nggak baiknya Tuhan. Kalau dibilang baiknya Tuhan, langsung teduh hati saya. Pernah suatu ketika saya hampir tinggalkan pelayanan karena kerasnya kepelayanan, karena beratnya pelayanan. Tiba-tiba nenek ini datang dalam mimpi saya. Kalau nenek ini sudah meninggal, saya masih bisa bilang mungkin roh jahat, tapi dia masih hidup. Dia datang dalam mimpi saya. Dia bilang, cucuku, senyumlah. Saya bilang, kok nenek ada di mimpi saya? Dia bilang, senyumlah.
nenek bisa tahan, kamu pun pasti bisa tahan dalam pelayanan. Saya tinggalkan itu tempat, saya pulang lagi ke pelayanan. Akhirnya sampai sekarang saya nggak berani tinggalkan pelayanan karena nenek ini menginspirasi hidup saya. Saya bawa istri saya jumpa, senang sekali. Biasanya orang Batak mau cucunya menikah sama orang Batak, tapi saya bawa dia, saya ketemu di sana, senang sekali dia. Dia bilang, jaga dia ya, jaga dia ya. Saya suka sama dia. Kemudian kami ketemu dan kemudian bapak saya pun kasih marga sama dia. Jadi disebut Ibu Yuli Borutobi. Mungkin karena dia penyanyi Joy Tobi, sehingga marga dia marga Tobi. Tapi nenek ini menjadi jawaban doa. Hebat Tuhan. Amin. Amin. Tuhan kirimkan jawaban doa yang kau gak bisa duga dan apa pikirkan. Tapi Tuhan itu sungguh biasa. Beri tepuk tangan dulu. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Sungguh dahsyat luar biasa. Tuhan yang sungguh hebat. Kau kirimkan bukan saja nabi, tapi kau kirimkan seorang ideal, sehingga bangsa Israel terluput dari penjajahan bangsa ini. Terima kasih Tuhan untuk pasangan kami, istri kami, suami kami. Kau kirimkan dalam hidup kami, sehingga kami terluput dari semua keinginan dunia. Terima kasih untuk anak-anak yang kau kirimkan, sekalipun mungkin nakal kami semua, tapi mereka menjadi jawaban doa. Kau kirimkan untuk melihat. Akan mungkin orang panggil saya ibu, saya bapak kalau tidak ada anak. Dengan anak ini, saya melihat hidup yang lebih indah. Terima kasih Tuhan, sungguh baik. Terima kasih Bapak. Bu Yuli maju ke depan, bantunya satu lagi buat kita. Saudara Bapak, aku bersyukur Bapak.
makanan rohani yang mengenyangkan kehidupan kami sekaligus Tuhan, memberikan kekuatan dan penghiburan. Kami tak sedang bergerak pribadi, lepas pribadi. Bahkan Kau sedang berbicara dengan keras bagi setiap kami yang bermain-main dengan dosa. Baharui pikiran kami untuk lebih mengerti hal-hal yang rohani, lebih daripada perkara-perkara yang jasmani maupun dunia. Karena terbukti Tuhan, dunia tidak bisa memberikan kebahagiaan, sukacita, pengharapan. Hanya kebenaran firman-Mu yang akan memerdekakan kita. Terus jamah hati anak-anak-Mu. Kita ada sesuatu api yang besar yang sedang Kau nyalakan di dalam hati kami. Surga yang kaya mudikasi, yang takut, yang khawatir, yang gentar Kau gantikan dengan berpengharapan kepada yang lemah, yang takut Kau gantikan dengan semangat yang baru. Tangan kami yang sakit Kau pulihkan. Buat kami tahan, buat kami mengenal siapa Tuhan. Oh Tuhan yang hidup. Hari ini kami belajar Engkau Tuhan yang murah bagi kami, dan Engkau Tuhan yang peduli bagi kami. Itu cukup bagi kami Tuhan, untuk kami terus berjalan sepanjang minggu ini bersama dengan Engkau. Terima kasih. Katakan firman-Mu dalam hidup kami. Katakan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita berkata, di tepuk tangan yang paling mahal Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Bapak Ibu silakan duduk. Sebentar kita akan segera mendengarkan beberapa pengumuman dan kita akan membawa persembahan di hadapan Tuhan. Saya mau ingatkan sekali lagi, mulai hari ini kotak persembahan ada 2 seperti yang disampaikan minggu yang lalu. Yang kecil itu kita akan tabung, kita akan khususkan untuk acara retreat kita dan acara anak-anak kita. Saudara, kalau digerakkan untuk boleh menyupport financial buat kegiatan tahunan kita tahun ini, masih kita adakan bulan September dan Oktober. Saudara, kau boleh memberi, saudara boleh menabur, atau mungkin kalau saudara lagi berulang tahun, saudara ingin bersyukur kepada Tuhan, dimasukkan ke situ juga boleh. Jadi berbeda dengan yang biasa kita buat dalam persembahan. Saya minta nanti Bapak Eri boleh memberikan pengumuman dan berdoa untuk persembahan kita. Shalom, saudara dikasih Tuhan. Semua sudah berkati pagi hari ini. Amin. Terima kasih Pak Saudara Muller untuk firman-Nya pagi hari ini. Kami sangat berkati. Saya percaya Tuhan berkati panggilan dari pakai lebih luas lagi dengan properti. Haleluya. Selamat datang untuk Ibu Rina. Sangat senang beribadah bersama-sama kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati. Bakti Anak Wastu siang ini diadakan jam 1.30 dan alamatnya 390 Menesek Paret dan akan dibawa namanya sekali lagi Pastor Dan Muller. Mari kita doakan dan bawa jiwa-jiwa baru nanti bersama. Kebaktian House of Sacrifice akan diadakan tempat ini pas sore. Mari kita doakan dan juga ajak jiwa-jiwa baru. Sama kita diberkati dengan firman Tuhan lebih lagi yang akan dibawa oleh Pastor Iwan Santoso.
Dan kita ada kebaktian CKI Penua di Wolonggong tanggal 28 Maret ini hari Sabtu, mulai jam 2 siang. Alamatnya 8 Kelly Street, Bradley. Mari kita doakan juga untuk kebaktian di Wolonggong ini menangkap jiwa-jiwa baru kita bersama. Dan mereka yang butuh kendaraan bisa hubungi bersama-sama dari sini di Wolonggong pelayanan ini. Bisa hubungi Pastor Doni, Pastor Petrus Haryono. Dan kita ada acara Paskah untuk tahun ini hari Minggu tanggal 12 April, jamnya 9 pagi. Ini Paskah gabungan, yaitu kebaktian Padang yang tepatnya di Stasiun Lepak jam 9 pagi hari Minggu tanggal 12 April. Mari kita doakan untuk kebaktian Padang ini buat teman-teman, buat jiwa-jiwa baru bisa bergabung bersama-sama, fellowship dan firman Tuhan dan sebagainya. Sekian kekuatan jemaat untuk pagi hari ini. Mari kita bawa persembahan yang terbaik. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, ucap syukur kami, terima kasih pagi hari ini. Kami sudah dikuatkan oleh firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga kadang-kadang juga kami takut, merasa takut ya Tuhan. Karena virus ini. Kami percaya, kami imani. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pelindung kami. Terima kasih Bapa. Ajarkan kami selalu ya Bapa, supaya kami hidup kudus di hadapan-Mu ya Bapa, supaya kami bisa lebih lagi ya Bapa, bersama-sama mempelajari firman-Mu, supaya kami tidak perlu takut lagi, karena kami sudah dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang sudah mati untuk kami di kayu salib. Karena dosa-dosa kami sudah dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saat ini kami akan membawa persembahan kami ya Tuhan. Persepuluhan persembahan kasih. Terima kasih untuk 1 minggu yang sudah Kau berikan juga ya Tuhan. Semua financial, kerjaan semua, kesehatan semua yang Kau berikan untuk kami. Saatnya kami akan berikan yang terbaik. Kaki tangan-tangan yang Kau beri ya Tuhan, dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya katakan amin. Haleluya.
minta dari pusat untuk kita menjaga diri. Mungkin kita bukan carry, mungkin saudara carry, singgungan ini malah lebih keren. Tadi malam kita udah latihan Pak Tony, keren juga ya. Gitu. Jadi pagi ada yang kaget waktu mau nyalami saya kasih gini, loh serius nih? Ya tidak. Jadi dengan yang lain pun juga gitu, di luar ya untuk menjaga. Kita sih tidak takut karena Tuhan melindungi kita sekalian, tapi marilah kita berjaga-jaga dengan baik. Saudara sudah sanitizer di situ, ya sering-sering bersihin gitu ya, karena mungkin baik buat kita sekarang. Dan yang kedua, hari ini saudara tidak bisa mengambil makanan sendiri, karena kita akan serving, ya. Jadi please understand, kalau kurang bilang kurang. Begitu ya. Berkata pokoknya kita jaga-jaga aja ya supaya semuanya baik. Beberapa orang bertanya kepada saya, aman tidak di gereja? Oh iya, kita berusaha semaksimal mungkin ya pada anak-anak juga. Anak-anak carrier yang tapi dia sendiri kuat. Jangan suka cium kanan cium kiri. Anak-anak kalau ada virus itu kita yang kena ya. Pokoknya jaga diri baik-baik, dan juga di luar sana kita juga melakukan hal yang sama. Saya tidak tahu sampai kapan di lockdown ya. Kita berdoa terus tadi, betul. Kita berdoa, kita tobat terus ya. Jangan sampai pertemuan-pertemuan gereja seperti begini akhirnya kita nanti online. Karena online itu juga berbahaya, ya toh. Yang satu nonton pendetanya khotbah, yang satu main kasino juga bisa gitu. Jadi kayak orang itu dari bangga ya. Jejerkan begitu. Orang sekarang di rumah itu banyak orang yang punya komputer dua gitu ya. Satunya gini, satunya gitu. Semoga tidak ya. Jadi pertemuan-pertemuan besar tidak kita hindari. Saya juga berdoa semoga pertemuan Easter kita bisa kita lakukan di luar. Seandainya pun dilarang di luar, kita juga punya taman yang besar di belakang. Ya, jadi tetap kita acaranya tetap terbuka, kebaktian padang, tapi saudara berdoa. Begitu? Gitu ya? Jadi semuanya mendatangkan kemuliaan bagi kita. Beri tepuk tangan kepada kita. Kami berdoa biar kami pulang dengan sejahtera, karena kami punya Tuhan yang murah hati, dan kami punya Tuhan yang peduli dengan hidup kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat yang besar dari dalam Bapa. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus akan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai hidup dan hidup sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semua dengan Bapa berkata amin. Haleluya. Selamat siang Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Karis